Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janati Muspinta, mahasiswa Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan. Pada mata kuliah ini, saya dibimbing oleh yang terhormat Bapak Dr. Muhibudin MSI. Baik, kepada para pendengar sekalian, semoga kalian mendapatkan manfaat atas penjelasan saya tentang materi sistem pencernaan. Pada proses pencernaan, terdapat pencernaan fisik, kemudian terdapat proses pencernaan kemis, dan terdapat proses pencernaan secara biologis. Pada sistem pencernaan manusia, zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Berdasarkan keperluan tubuh, zat-zat makanan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama zat makanan makro, contohnya karbohidrat, lemak, dan protein, dan yang kedua zat makanan mikro, contohnya adalah vitamin dan mineral. Sistem pencernaan manusia. Dalam pencernaan manusia terjadi dua proses, yaitu proses mekanis dan proses kimiawi. Sistem pencernaan manusia didukung oleh yang pertama, alat pencernaan makanan, dan yang kedua, kelenjar pencernaan makanan. Alat pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut atau disebut juga dengan cavum oris dan teka yang disebut juga dengan faring, kemudian kerongkongan atau disebut juga dengan esofagus, dan yang selanjutnya adalah lambung atau disebut juga dengan ventriculus, kemudian usus halus atau disebut juga intestinum, kemudian usus besar atau disebut juga dengan kolon, dan yang selanjutnya adalah porus usus atau disebut juga dengan rektum, dan yang terakhir adalah dubur atau anus. Rongga mulut. Dalam rongga mulut dilengkapi alat-alat yang berguna untuk proses mekanis maupun kemis, diantaranya gigi dan lidah dalam proses mekanis, dan kelenjar ludah dalam proses kemis, dan di samping adalah gambar dari organ mulut manusia. Peranan gigi dalam proses pencernaan. Yang pertama, dalam rongga mulut, zat makanan dikerjakan secara mekanis oleh gigi agar menjadi bagian yang lebih halus, artinya dipotong-potong dan dikunyah. Kemudian, dalam pekerjaannya, gigi dibantu oleh lidah dan ludah. Gigi terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama, enamel atau email gigi. Yang kedua, mahkota gigi. Dan pada yang ditunjukkan oleh nomor 3 adalah gusi. Dan yang ditunjukkan oleh nomor 4 adalah ruang vulva. Dan yang ditunjukkan oleh nomor 5 adalah leher gigi. Yang ditunjukkan oleh nomor 6 adalah dentin gigi. Dan yang ketujuh, tulang alveolar. Dan yang ditunjukkan oleh nomor 8 adalah saluran akar gigi atau root canal. Yang ditunjukkan oleh nomor 9 adalah kamentum, dan 10 adalah ligamen periodontal. Dan pada organ teka atau paring merupakan tempat persimpangan saluran dengan saluran pencernaan makanan. Paring dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, mesoparing, dan yang kedua, oroparing, dan yang ketiga, laryngoparing. Dan di samping adalah gambar dari faring atau gambar dari teka pada manusia. Kemudian organ selanjutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan berfungsi memindahkan makanan dalam mulut ke dalam lambung. Kontraksi otot dinding faring dan adanya makanan di bagian atas esofagus berkontraksi secara bergelombang pada dinding esofagus atau disebut juga dengan peristaltik.
Dan di samping adalah gambar dari gerakan peristaltik mendorong makanan. Dan yang selanjutnya adalah organ lambung. Fungsi dari organ lambung yang pertama menambahkan cairan asam pada makanan yang masuk mengubahnya menjadi massa kental. Kemudian fungsi yang kedua melanjutkan proses pencernaan yang telah dimulai dalam rongga mulut. Kemudian yang ketiga menghasilkan enzim proteolitik pepsin. Kemudian yang selanjutnya adalah membentuk lipase yang menguraikan lemak dengan bantuan lipase lingual. Dan ini adalah organ lambung. Organ lambung yang terletak di samping kiri perut manusia. Organ lambung terdiri dari fundus, badan lambung, dan filorus. pH pencernaan manusia yaitu pada organ mulut pH-nya adalah 7, pada organ lambung pH-nya adalah 2, pada organ duodenum pH-nya adalah 7, dan pada organ ileum pH-nya juga 7. Kemudian selanjutnya adalah usus halus. Usus kecil terdiri atas 3 bagian. Yang pertama duodenum, yang kedua jejunum, dan yang ketiga adalah ileum. Ada 2 cairan penting yang ditambahkan pada makanan, yaitu cairan empedu dan cairan pankreas. Dan di samping adalah gambar dari usus halus pada manusia. Yang selanjutnya adalah usus besar. Usus besar dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu caecum atau kemudian kolon dan rektum. Antara 5 sampai dengan 7,5 cm pertama adalah bagian usus besar yang disebut dengan caecum atau usus buntu. Dan yang kedua, kolon yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kolon ascendens, transversal, sigmoid, dan descendens. Dan di samping adalah gambar dari usus besar pada manusia. Dan yang selanjutnya adalah anus. Organ anus, ujung anus disebut dengan kanalis anal, yang dilapisi mukosa yang tersusun dalam sejumlah lipatan, vertikal atau kolumna rektalis. Lubang kanalis anal atau lubang anus pada eksterior dilindungi oleh 2 otot sphincter. Yang pertama di internal berupa otot polos dan di eksternal berupa otot lurik. Kemudian kelenjar pencernaan makanan. Kelenjar pencernaan makanan terdiri dari kelenjar ludah, yaitu glandula salivalis, dan kelenjar lambung, kemudian kelenjar hati atau kelenjar hepar, dan selanjutnya adalah kelenjar empedu, kemudian kelenjar pankreas, dan yang terakhir adalah kelenjar liberkum. Kelenjar ludah, ada 3 kelenjar ludah pada rongga mulut. Yang pertama, kelenjar ludah bawah telinga atau glandula parotis. Kemudian ada kelenjar ludah bawah lidah atau glandula sublinguali. Kemudian ada kelenjar ludah bawah rahang atau glandula submaxillaris. Dan di samping adalah gambar dari tempat-tempat kelenjar ludah. Di sini, fungsi kelenjar ludah yaitu mengeluarkan saliva yang merupakan cairan pertama yang mencerna makanan. Kelenjar ludah menghasilkan ludahnya secara reflektoris. Kandungan yang terdapat di dalam ludah adalah yang pertama 98% terdiri atas air, dan yang 2% meliputi ion-ion anorganis misalnya ion kalsium. Kemudian meliputi zat putih telur yang berbentuk lendir.
Kemudian, enzim vitalin yang terdiri atas enzim amilase dan enzim maltase. Kelenjar lambung, penyusun getah lambung. Yang pertama, asam HCl. Fungsi asam HCl pada lambung yang pertama merangsang keluarnya sekretin. Yang kedua, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin untuk memecah protein. Yang ketiga, desinfektan. Yang keempat, merangsang keluarnya hormon kolesistokinin yang berfungsi merangsang empedu mengeluarkan getahnya. Kemudian, lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Namun lipase yang dihasilkan sangat sedikit. Kemudian, kelenjar renin mengedepankan protein pada susu yaitu kasein dari air, susu atau ASI, hanya dimiliki oleh bayi. Kemudian mukus melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCl. Dan yang selanjutnya adalah organ hati. Organ hati adalah salah satu organ abdomen yang termasuk di sistem digestivus karena dapat menghasilkan enzim yaitu empedu yang penting bagi pencernaan lemak. Secara umum, fungsi hati adalah yang pertama, penting dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian, memproduksi albumin, dan yang selanjutnya adalah detoksifikasi. Organ selanjutnya adalah pankreas. Pankreas merupakan suatu organ yang terdiri dari dua jaringan dasar. Yang pertama, asini, dan yang kedua, pulau pankreas. Enzim yang dilepaskan oleh pankreas akan mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Enzim proteolitik memecah protein ke dalam bentuk yang dapat digunakan oleh tubuh. Pankreas juga melepaskan sejumlah besar sodium bikarbonat yang berfungsi melindungi duodenum dengan cara menetralkan asam lambung. Tiga hormon yang dihasilkan oleh pankreas adalah yang pertama, hormon insulin yang berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah, dan yang kedua, hormon glukagon yang berfungsi menaikkan kadar gula dalam darah. Kemudian, hormon somatostatin yang berfungsi menghalangi pelepasan kedua hormon lainnya, insulin dan glukagon. Dan yang selanjutnya adalah kelenjar Lieberkühn. Kelenjar Lieberkühn terletak di dalam dinding usus halus. Jadi kelenjar ini adanya di dinding usus halus yang menghasilkan getah usus halus yang nantinya dicurahkan masuk ke dalam liang usus halus. Susunan atau komposisi getah usus halus adalah sebagai berikut. Yang pertama, enzim N-nitrogenase. Yang kedua, enzim karbohidrase. Dan yang ketiga, enzim protase. Dan yang selanjutnya adalah enzim lipase. Enzim lipase terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit. Kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan makanan. Pada sistem pencernaan makanan tidak terlepas dari gangguan-gangguan ataupun kelainan yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Yang pertama, gangguannya adalah apendikitis, kemudian radang usus buntu, kemudian gangguan diare, kemudian feses yang sangat cair akibat peristaltik yang terlalu cepat, kemudian gangguan konstipasi atau sembelit, kemudian gangguan kesukaran dalam proses defekasi atau kesukaran dalam buang air besar, kemudian gangguan parotitis atau radang perut, kemudian gangguan infeksi pada kelenjar parotis disebut juga dengan gondong, kemudian gangguan tukak lambung atau mah, kemudian gangguan radang pada dinding lambung umumnya diakibatkan oleh infeksi Helicobacter pylori, kemudian gangguan herostomia atau produksi air liur yang sangat sedikit. Terima kasih.